Flowerhorn atau lebih dikenal dengan nama ikan lohan merupakan salah satu ikan hias yang terkenal di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Nama lohan diambil dari kata Hualouhan yang artinya Dewi Pelindung, sehingga ikan lohan banyak yang mempercayai sebagai pelindung bagi siapa yang memeliharanya. Ikan lohan berasal dari bagian barat negara Malaysia. Ikan lohan dikenal sebagai karoi dalam bahasa Indonesia, kapal perang. Perkembangan ikan lohan dimulai pada tahun 1993, di mana pada tahun itu sudah mulai dipelihara. Pada tahun 1994, iblis merah cicil genus Amphilophus yang diimpor dari Amerika Tengah ke Malaysia dan hasil hibrida parrot cicil yang diimpor dari Taiwan ke Malaysia dan dibesarkan. Ikan ini secara bersamaan menandai kelahiran ikan lohan tersebut. Ciri utama pada ikan lohan adalah terdapat jenong pada dahinya. Bagi masyarakat Taiwan, sebagai tanda pembawa keberuntungan dalam geomansi. Tahun 1995 terjadi lagi spesies lohan terbaru yang diperoleh dari perkawinan persilangan diadakan lebih lanjut dengan human face red god of fortune yang menghasilkan jenis baru yang disebut five color god of fortune karena warnanya yang indah. Ikan ini menjadi cepat populer di seluruh kalangan pecinta ikan hias di luahan. Habitat ikan lohan. Ikan lohan adalah ikan hasil persilangan yang dilakukan manusia. Jadi ikan ini tidak ditemukan di alam liar. Walaupun begitu, ikan ini memiliki habitat yang kurang lebih mirip dengan induknya, yaitu ikan cicilid dan parrot cicilid. Habitat ikan lohan. Ikan lohan pada umumnya ditemui di air tawar seperti sungai, sawah, danau, dan rawa-rawa yang tidak mengandung lumpur. Ikan lohan adalah ikan hasil persilangan yang dilakukan manusia. Jadi ikan ini tidak ditemukan di alam liar. Walaupun begitu, ikan ini memiliki habitat yang kurang lebih mirip dengan induknya, yaitu ikan cicilid dan parrot cicilid. Cara budidaya ikan lohan. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan budidaya. Langkah pertama dalam cara budidaya ikan lohan di akuarium adalah menyiapkan berbagai peralatan yang diperlukan untuk prosesnya. Pertama-tama, siapkan setidaknya akuarium yang lebar sekitar 40 cm, panjang 70 cm, dan tinggi 40 cm. Ukuran akuarium ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, namun lebih besar lebih baik. Selain itu, berikut ini alat-alat pendukung akuarium yang juga harus disiapkan. Pertama, lampu UV berfungsi sebagai sumber cahaya akuarium. Kedua, filter berfungsi sebagai penyaring air dan sekaligus menjaga kebersihan akuarium. Ketiga, aerator berfungsi untuk memberikan tambahan oksigen pada akuarium. Keempat, hiasan berfungsi untuk menciptakan habitat yang baik bagi ikan, contoh bebatuan, tanaman, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menyiapkan air akuarium. Seperti cara budidaya ikan hias yang lainnya, cara budidaya ikan lohan pun memperhatikan kualitas air. Cek pH air menggunakan alat ukur pH atau juga bisa menggunakan metode endapan untuk menstabilkan pH air. Ikan lohan membutuhkan air dengan pH sekitar 6,5 atau 7,5, sedangkan suhu idealnya antara 32 sampai 35 derajat Celcius. Cara melakukan metode air endapan bisa dengan memasukkan air ke dalam akuarium lalu diamkan selama 1 hari. Apabila 1 hari dirasa terlalu lama, kamu bisa menambah larutan trisulfat 50 mg atau menggunakan garam khusus ikan hias. Ketiga, pakan ikan lohan. Ikan lohan membutuhkan pakan yang berkualitas supaya bisa tumbuh dengan baik. Pemberian pakan ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan budidaya lohan, khususnya pada 2 minggu pertama sebelum membudidayakan. Rekomendasi pakan untuk ikan lohan diantaranya adalah pakan alami seperti udang kecil, jangkrik, dan cacing. Hindari memberikan pakan buatan karena biasa mengandung zat pewarna berbahaya. 4. Memilih indukan yang berkualitas. Indukan ikan lohan yang berkualitas tentu probabilitas yang lebih tinggi dalam menghasilkan anakan yang berkualitas pula. Untuk mendapatkan indukan yang lohan yang berkualitas, kamu bisa membeli ikan lohan yang dihargai mahal. Di samping itu, kamu juga tetap harus memperhatikan ciri-ciri indukan berkualitas. Contohnya, yang pertama, anggota tubuh lengkap, tidak ada cacat dan bengkok. Kedua, memiliki jenong yang bagus. Ketiga, ikan lohan sudah memiliki jenong saat berukuran 10 cm dan corak mutiaranya sudah terlihat. Selain itu,
Kamu juga bisa mendapatkan indukan berkualitas melalui proses perkawinan indukan ikan jantan dan betina. Sekian dari saya penjelasan tentang ikan lohan. Wassalamualaikum